Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sobat Ngoding. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di video sebelumnya yang membahas mengenai bagaimana cara mendesain landing page sebuah franchise makanan menggunakan Adobe XD. Di video kali ini kita akan ngoding bareng untuk mengimplementasikan desain yang telah kita buat ke dalam HTML. Bagi kalian yang belum nonton videonya, silahkan ditonton dulu agar bisa lebih mudah untuk mengikuti seri video ini. Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat desain UI-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengimplementasikan desain yang telah kita buat agar menjadi website HTML. Oke, untuk kalian yang belum pernah ngoding sebelumnya nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Nah, sebaiknya kalian ikuti step by stepnya pada video ini. Pertama, kalian buka dulu Explore kalian buat folder baru di dalamnya untuk menampung project kita nanti. Lalu kita buka di kode editor kita. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kalau teman-teman punya editor lain, silahkan aja. Yang penting samakan aja untuk proses-prosesnya. Lalu kalian buat folder. Lalu kalian buat file HTML-nya. Kita beri nama index.html. Lalu kalian buat juga file CSS-nya. Seperti ini. Lalu kalian pergi ke browser, kalian pergi ke getbootstrap.com. Untuk mendapatkan template bootstrapnya, kalian harus download dulu. Download aja yang ini. Oke, kalian tunggu. Nah, sembari kita menunggu, kalian buka untuk menu introduction-nya. Kalian cari starter template-nya. Oke, ini. Kita copy. Lalu kita ke editor kita. Kita taruh di sini. Oke. Kita rapikan dulu. Oke, ini kita rubah. Kita samakan dengan brandingnya. Kita hapus saja. Oke, seperti ini. Lalu kalian buka bootstrap yang telah kalian download tadi. Ekstrak aja. Lalu kalian copy file CSS dan JS-nya. Kalian copy ke dalam folder disk. Oke, seperti ini. Lalu saya juga menyiapkan untuk file gambarnya. Kita taruh di dalam folder disk juga. Oke. Setelah itu kita panggil. Nah, untuk default starter template-nya dia memanggil dari CDN. Nah, kita nggak mau. Kita kan udah punya filenya tadi. Kita rubah aja URL-nya. Kita sesuaikan dengan alamat di mana kita menyimpan bootstrap-nya tadi. Oke. Yang ini juga dirubah juga. Oke, seperti ini. Kita sembunyikan sidebar-nya, lalu kita buka di browser kita. Oke, sudah tampil. Lalu kalian buka lagi browsernya. Kita siapkan untuk font stylenya. Kita pergi ke fonts.google.com. Yang pertama kita cari Montserrat. Ini. Kalian download aja sesuai kebutuhan kalian.
kalian copy embednya ini, taruh di sini. Untuk font-font yang lain kalian download sendiri aja, prosesnya sama. Selanjutnya kita panggil file CSS kita panggil di sini. Oke, seperti ini. Setelah itu kita buka dulu contekan desain kita. Kita tentukan dulu alur pengerjaannya. Di sini pertama saya akan membuat navbar dulu. Setelah itu kita beri background dulu. Lalu kita buat kontennya yang di dalamnya ada aside dan carousel. Oke, seperti itu. Coba kita buat elemen div yang kelasnya background. Oke. Di dalamnya kita beri header untuk menyimpan navnya. Oke, kita pergi ke Bootstrap lagi. Kita cari navbar. Oke. Kita cari yang simple aja. Oke, seperti ini. Lalu kita taruh di sini. Ininya kita ganti dulu. Oke. Terus ini kita hapus. Ini kita ganti all menu. Lalu di sini track order, lalu login, dan yang terakhir register. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, seperti yang kita lihat, untuk di sisi kanan dan sisi kiri ini seharusnya kan ada jaraknya. Nah, di Bootstrap 5 kita bisa beri kelas yang namanya container. Seperti ini, coba kita cek. Nah, seperti itu. Lalu gimana kalau kita kasih background dulu? Yang pertama kita hilangkan dulu untuk semua elemennya margin dan padding menjadi 0 semua. Setelah itu untuk HTML dan bodinya kita beri font family Poppins, lalu kita beri warna white di sini. Setelah itu kita beri background. Kita panggil backgroundnya URL. Nah, kita taruh mana tadi? Kita lihat dulu di foldernya. Untuk gambar kita taruh di this image, lalu gambarnya namanya apa? Oke, seperti itu. Kita akses dulu this, dalamnya image, lalu background. Oke, seperti ini. Lalu background size-nya cover, posisinya center, lalu kita kasih box sizing, tingginya 690 pixel. Oke, coba kita cek. Nah, oh ini kurang turun ya, kurang turun. Coba kita tambahi 98. Oke, kita kan maunya untuk navbarnya ini transparan, berarti kita hilangkan dulu untuk background default dari Bootstrap 5-nya. Oke, kita kembali ke HTML. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada BG like, ini adalah warna default dari background navbarnya. Coba kita hilangkan. Nah, oke. Tapi untuk tulisannya dia masih hitam
Seharusnya kalau backgroundnya berwarna gelap, dia kan harusnya putih. Kita rubah juga yang navbar light-nya menjadi navbar dark. Oke, seperti ini. Untuk menu barnya itu sebelah kanan. Berarti kita bisa kasih untuk kelasnya justify content and. Oke, seperti ini teman-teman ya. Lalu kita beri style untuk navbarnya. Kita kembali ke style.css. Kita beri style untuk navbar. Kita atur font size-nya 18 pixel. Lalu kita beri padding 10 pixel untuk atas bawah, kanan kirinya 0. Lalu kita beri background color white di sini. Lalu kita edit dulu. Kita maunya kan transparan, jadi kita kasih aja segini. Oke, kira-kira segini. Nanti kalau kurang kalian atur sendiri. Lalu kita beri shadow. Warnanya oke, coba kita lihat dulu. Nah, seperti ini kurang transparan ya. Oke, kita atur lagi. Coba kita lihat. Nah, segini kita bisa beri properti CSS yang namanya backdrop filter. Oke, kita beri blur di sini. Nah, mau berapa pixel? 5 pixel coba. Oke, seperti ini. Kalau kurang tambahin aja. Oke. Terus oke, seperti ini. Lalu kita besarkan untuk navbar brandnya ini. Kita ke navbar brand. Kita besarkan font size-nya jadi 25 pixel. Oke, coba 30. Oke, seperti itu. Lalu navbar navnya kita beri margin right minus 25 pixel. Kita beri font size 15 pixel. Oke, lalu kita maunya untuk navlink-nya ini huruf besar semua. Berarti kita pergi ke navlink, kita transform uppercase. Oke, lalu kita geser lagi. Oke, seperti ini. Untuk default dari bootstrapnya ini kan kurang kelihatan kalau gini. Gimana kalau kita, jika kursor ini mengarah ke menu, maka kita beri garis saja di bawahnya. Caranya, CSS tolong carikan saya elemen yang kelasnya navlink. Ketika di hover, kita buat konten kosong di sini, lalu displaynya block. Kita
kita beri border bottom 3 pixel solid, ini warnanya. Oke. Lalu kita beri radius 0,8 pixel. Lalu width-nya kita beri 60% dari lebar navlingnya. Marginnya auto, padding bottomnya 5 pixel. Coba kita lihat dulu. Nah, udah berhasil ya, tapi ketika di over dia naik. Nah, gimana kalau ketika di over kita turunkan lagi? Oke, kita kurangi untuk margin bottomnya 5 pixel. Oh, salah, seharusnya minus. Oke. Oh, kurang sedikit. Coba kita tambahi 5. Oke, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita buat aside-nya. Kita kembali ke codingan kita ke file HTML-nya. Kita buat di bawah. Kita buat div class yang namanya container. Lalu kita beri kelas lagi yang namanya content. Oke, seperti ini. Lalu di dalamnya kita buat tag aside. Kita beri H5. Kita lihat untuk contekan desain kita. Di sini chicken puff pizza, lalu lapisan kelezatan. Oke, di bawahnya ada lorem ipsum dan tombol. Oke, kita buat dulu. H5-nya kita isi dengan chicken puff pizza, lalu kita beri H1 lapisan kelezatan. Oke, setelah itu kita buat tag P, isi dengan lorem. Kita isi dengan lorem 30. Lalu di bawahnya kita buat tombol. Kita beri nama order now. Oke, kita beri kelas btn order. Oke, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Oke. Sekarang kita ke style.css-nya. Yang pertama, kita beri style dulu untuk aside-nya. Kita beri padding 100 pixel, atas bawahnya 100 pixel, kanan kirinya 0. Oke. Tambahin 10 aja. Lalu padding right-nya kita beri 10 pixel. Lalu tingginya 600 pixel, kita besarkan semua. Text transform uppercase. Oke, seperti itu. Lalu kita beri style untuk site. H5-nya kita beri font size 25 pixel. Font weight-nya 100. Font family-nya syarat. Oke, kita cek. Oke ya, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita perbaiki untuk H1-nya. Oke, kita bisa ketikkan aside H1 font size 40 pixel. Font family-nya Oswald. Lalu kita beri jarak untuk ke bawahnya 20 pixel. Oke, segini cukup.
Sekarang kita perbaiki untuk tag B nya, side B, lalu font size nya 15 pixel, capitalis, font weight nya 400. Untuk warnanya saya ingin lebih sedikit keabu-abuan, kita kurangi aja putihnya. Oke, segini. Untuk jenis fontnya kita pakai Poppins. Kita kurangi untuk ketebalan fontnya 200. Oke, selanjutnya kita styling untuk tombolnya. Kita tulis btn order ini, kita beri untuk margin topnya 20 pixel, widthnya untuk lebarnya 250 pixel, lalu kita beri padding atas bawah 9 pixel, lalu font size nya 25 pixel, font weight nya 700. Oke, seperti ini ya. Kita beri radius mungkin 20 pixel, kita beri background color. Oke, nah kita kan inginnya nanti ini menjadi transparan, kita rubah aja, ini kita kurangi. Oke, seperti ini, coba kita cek. Oke, ada. Oke, kita beri border 2 pixel, solid, ini warnanya. Nah, saya inginnya ini seperti kaca juga, seperti yang ini, berarti kita beri properti backdrop filter blur, mungkin 3 pixel cukup, lalu kita beri shadow 10 pixel. Oke, seperti ini. Kita rubah hurufnya dulu, text transform uppercase, lalu kita beri warna untuk fontnya. Oke, seperti ini. Oke, agar terlihat seperti tombol, btn order, ketika di hover beri style ini, background color RGBA 175. Oke, nah seperti ini ya. Lalu kita tambahkan juga, kita rubah bordernya, kita rubah ke merah mungkin, kita beri text shadow, oke. Untuk warna tulisannya kita rubah ke putih, white. Kita beri transition 0,38 is. Yang ini juga kita beri transition 0,28 second is. Ini kurang. Nah, seperti ini.
Oke teman-teman ya. Selanjutnya kita pergi ke file HTML-nya. Lalu sekarang kita buat untuk carouselnya. Oke. Kalian letakkan di sini aja. Kita buat div class yang namanya site right. Oke, yang di dalamnya ada kelas yang namanya carousel. Di dalam carousel kita akan menyimpan slider. Kita buat aja slider 1. Di dalamnya kita akan membuat card manual di sini. Sebetulnya di Bootstrap 5 dia udah menyediakan card, tapi di sini saya nggak mau. Saya ingin membuatnya secara manual. Kita buat manual. Kita beri nama card 1. Di dalamnya ada card header. Setelahnya ada card body. Oke, seperti ini. Headernya nanti kita isikan dengan gambar dari produk tersebut. Untuk card body-nya kita isikan, yang pertama kita isikan untuk nama produknya chicken pizza. Lalu di bawahnya kita beri H5 untuk harganya. Lalu kita beri keterangan singkat menggunakan H6 rem. Oke, kita cek. Oke, masih belum keluar. Gimana kalau kita beri style dulu, konten displaynya flex. Oke. Nah, muncul ya teman-teman. Lalu kita atur untuk ukurannya. Nah, kalau di flex kita nggak usah ngatur berapa pixel untuk yang sebelah kiri dan berapa pixel yang sebelah kanan. Kita langsung bisa tuliskan flex 1. Oke, nanti kita lihat. Setelah itu untuk site right-nya. Nah, tadi kan untuk yang sisi kiri flexnya 1 atau lebarnya 1. Nah, yang right kita beri flex 1,2 kali elemen yang aside. Coba kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita nggak perlu ngatur untuk yang sebelah sini berapa pixel, yang sebelah sini berapa pixel. Kita nggak usah ngitung itu, udah dihitungkan sendiri sama CSS flexnya. Setelah itu kita jadikan juga ini display flex juga. Flex directionnya kolom justify content center. Oke, nah udah di tengah ya. Lalu kita beri style untuk carouselnya. Lalu paddingnya kita kasih 0. Display flag kita kasih display flag juga. Line itemnya baseline. Oke, gimana kalau kita copy dulu untuk cardnya? Kita rubah slider 2, card 2, copy lagi slider 3, lalu kita copy lagi slider 4. Nah, oke, kita lihat dulu untuk desain kita nama-namanya. Oke, yang ini chicken Hawaii, barbecue carnivore, dan black meat. Oke. Slider yang kedua chicken Hawaii, IDR-nya. Lalu
BBQ Carnivore. Harganya 120. Yang terakhir meat. Oke, seperti ini. Kita kasih harga 145. Oke. Setelah itu kita beri style untuk setiap cardnya. Kita kembali ke CSS kita. Untuk card 1, lalu card 2, card 3, dan card 4. Kalau semua stylenya sama, kalian bisa tuliskan sekaligus dalam satu style CSS. Oke, kita rubah text transformnya dulu menjadi uppercase. Lalu kita rubah warna fontnya menjadi black karena backgroundnya sudah putih. Lalu displaynya flex, directionnya kolom, justify center. Oke. Bottomnya left. Oke, lalu kita beri background color. Lalu kita beri border. Kita beri border radius 10 pixel. Selanjutnya kita beri shadow 10 pixel, 20 pixel. Lalu blurnya 10 pixel. Warnanya seperti ini. Nah, teman-teman, sudah mulai terlihat. Setelah itu kita beri backdrop filter seperti biasa. Kita beri blur 5 pixel. Oke. Lalu kita beri untuk card 1. Karena card 1 ini berbeda dari card yang lain atau dia adalah card yang sedang fokus, maka kita harus menyisihkannya. 187 pixel. Lalu tingginya 287 pixel. 10 pixel. Oke. Lalu untuk card yang 2 sampai terakhir ini kita styling sekaligus. Card 2, card 3, dan card 4. Kita beri width yang lebih kecil 167. Lalu tingginya 256 pixel. Beri margin 10 pixel. Opacity-nya kita beri 0,0, 0,6. Oke, seperti ini. Oke, setelahnya kita buat untuk card headernya. Card 1 kita copy aja. Card 2, card 3, dan card 4. Ini kita beri width 90%. Background size-nya cover. Lalu background posisinya center. Kita beri margin 10 pixel auto. Kita beri border
radius 10 pixel, flexnya 1,2 kali. Oke, seperti ini. Setelah itu kita masukkan untuk gambarnya, cut 1, cut header, kita beri gambar, this image, kita cut satunya kita pakai gambar yang background, kita copy aja, cut 2, lalu cut yang ketiga, dan yang terakhir cut 4. Kita lihat. Oke, setelah itu kita atur untuk jaraknya, cut body P, lalu H5 dan H6 nya kita beri style margin atas bawah 0, kanan kirinya 4 pixel, lalu font size nya 14 pixel. Untuk card bodinya kita beri margin minus 10 pixel, lalu paddingnya 5 pixel, display flagnya 1, text align left, lalu font family-nya Oswald. Oke, coba kita lihat. Untuk card body tag B-nya kita beri font family Arial aja, lalu H5-nya font size 25 pixel, kita beri font stretch. Oke ya teman-teman, seperti ini untuk desain kita kali ini. Dan jika kalian lihat di sini masih ada yang kurang. Kenapa? Jika digeser ke kanan, nah elemen yang terakhir dia nggak terpotong. Nah, saya nggak mau itu. Gimana caranya? Kita kasih overflow di elemen utamanya. Oke, di sini kita beri overflow X-nya hidden. Oke, seperti ini. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Next video saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai CSS animation yang nanti akan kita coba berikan di carousel yang telah kita buat ini. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung saya membuat konten-konten edukasi yang menarik dan bermanfaat tentunya. Dan juga aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.